Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Dira Asmara dan PM 2310039 dari kelas kompetisi bisnis kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan sinopsis jurnal nasional dengan judul Optimalisasi Regulasi Anti Kartel, Kesenjangan Regulasi Indonesia dan Instrumen Hukum OECD nomor 0452. Identitas jurnal, penulis Nisa Istiani, Zivani Putri Pradiva, Gita Permata Maharani, dengan judul Optimalisasi Regulasi Anti Kartel, Kesenjangan Regulasi Indonesia dengan Instrumen Hukum OECD nomor 0452. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 14 nomor 2 tahun 2025 dan status Sinta 3 Open Access. Latar belakang isu hukum. Latar belakang jurnal ini adanya kesenjangan antara regulasi anti kartel di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan standar internasional OECD. Isu hukum yang menerangkan apakah regulasi Indonesia sudah memadai untuk memberantas kartel yang efektif terkait mekanisme leniensi, sanksi pidana, hingga perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Kerangka teori, kartel didefinisikan sebagai perjanjian horizontal antara pelaku usaha yang membatasi persaingan, seperti penetapan harga atau pembagian pasar. Hal itu telah dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan hukum bersih ilegal yang diterapkan pada kartel sebagai praktik yang secara inheren merugikan persaingan, berbeda dengan rule of reason yang dapat mempertimbangkan. Instrumen Hukum Internasional OECD nomor 0452 merekomendasikan tindakan efektif melawan hardcore cartels melalui mekanisme leniensi program atau biasa disebut full immunity bagi pelapor pertama, sanksi pidana, dan private enforcement untuk ganti rugi korban. Kerangka ini menekankan koordinasi lembaga penegakan hukum dan efek jera optimal untuk mencegah kartel terselubung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ketentuan anti kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, mengkaji standar internasional OECD tentang penegakan hukum kartel, instrumen hukum nomor 0452, mengidentifikasi kesenjangan regulasi Indonesia dan merumuskan langkah perbaikannya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama untuk menganalisis kesenjangan regulasi. Terdapat perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 44 Tahun 2021, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Adapun perbandingan hukum, perbandingan sistem anti kartel Indonesia dengan standar internasional OECD, serta sumber primer, peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional. Temuan utama yang pertama, larangan kartel dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 1999 hanya diikuti sanksi administratif saja. Belum ada sanksi pidana secara langsung. Mekanisme leniensi Indonesia terbatas dibandingkan program leniensi OECD yang telah terstruktur lebih baik. Ketiga, tidak ada mekanisme perdata yang efektif untuk korban kartel dapat menuntut ganti rugi atau biasa disebut private enforcement. Yang keempat, kewenangan KPPU sudah luas, namun koordinasi dengan aparat hukum yang lain masih lemah. Mengapa? Sehingga sanksi pidana sulit diterapkan. Analisis kritis. Pada jurnal ini telah memberikan kontribusi penting dalam hal penegakan hukum mengenai persaingan usaha di Indonesia.
Namun adanya kesenjangan yang mencerminkan kelemahan dari struktural dalam desain regulasi anti kartel Indonesia, negara yang bergabung dalam OECD umumnya mengadopsi program leniensi yang menjamin bagi pelaku yang melaporkan pertama kali. Indonesia dengan ketidakadanya sanksi pidana bagi kartelis menyebabkan efek jera yang belum optimal. Denda administratif pun masih relatif rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh kartel tersebut. Rekomendasi normatif dari yang sudah saya jelaskan dapat direkomendasikan reformulasi mekanisme leniensi agar menjamin kepastian hukum bagi pihak yang melaporkan kartel. Penguatan sanksi pidana dengan mengademenkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pembentukan mekanisme gugatan perdata untuk korban kartel menuntut ganti rugi secara langsung. Relevan dengan RPS yang sudah dijelaskan terkait eksistensi hukum persaingan usaha Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, metode pendekatan versi legal dan rule of reason, perjanjian yang dilarang, hingga penegakan hukum persaingan usaha dan peran KPPU. Kesimpulan yang bisa saya ambil di dalam jurnal ini menyoroti bahwa regulasi anti kartel Indonesia yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih tertinggal dibandingkan standar internasional yang ditetapkan OECD. Kesenjangan ini berpotensi melemahkan pemberantasan kartel secara efektif di Indonesia. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran kritis bahwa Indonesia masih perlu pembenahan serius dalam desain regulasi anti kartelnya. Agar apa? Agar sejajar dengan praktik terbaik internasional, khususnya dalam hal sanksi, program leniensi, dan akses keadilan bagi korban kartel. Karena di Indonesia sudah terjalin dengan negara-negara di luar yang sudah mengadopsi internasional OECD-nya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.